Pangeran menanyakan mengapa Nurbanu masih belum datang ke ruangannya. Bağışlayın. Şehzademiz Murat biraz... Canveda pun meminta maaf beralasan kalau pangeran kecil sedang rewel. Padahal itu hanya alasan Canveda karena Nurbanu masih belum kembali. Nesi var aslanımın? Hasta mı yoksa? Pangeran pun semakin khawatir dan bertanya apa yang terjadi pada pangerannya. Apakah ia sakit? Mengapa kamu tidak memberitahukanku sebelumnya? Pangeran malah meninggalkan ruangannya. Canveda berusaha menahan pangeran dengan mengatakan kalau pangeran tidak ada yang serius. Canveda sangat khawatir kalau pangeran akan mendapati Nurbanu tidak berada di ruangannya. Ia pun mengikuti pangeran dari belakang. Pangeran pun masuk ke dalam ruangan. Namun rupanya Nurbanu sudah berada di sana bersama putranya. Neyin var aslanım? Selim mengatakan apa yang terjadi pada pangerannya. Nurbanu menjawab kalau anaknya gelisah karena ayahnya menjauh. Nidor'un babası yanında olmadığı için. Kim huysuz anlamadım. Selim pun berkata kalau yang gelisah itu anaknya atau ibunya. Seperti yang kamu lihat, aku sudah kembali karena ada kerinduan untukmu. Nurbanu lalu berkata, semoga hal itu memang benar. Bagaimana dengan perburuanmu? Her zamanki gibi. Selim menjawab, sama seperti biasanya, aku sangat lelah dan ingin tidur. Aku ingin melihatmu sebelum aku akan tidur. Pangeran pun pergi setelah mengatakan hal itu. Hemen uyuyacağım. Allah rahatlık versin. Sultanım. Canveda yang dari tadi khawatir pun menanyakan kemana saja Nurbanu pergi. Aku hampir kehilangan pikiranku. Nerede kaldınız onca vakit? Namun Nurbanu hanya diam dan menunjukkan raut wajah yang sangat sedih. Rüstem Paşa söylediklerinde haklı olup ne yalan söyleyeyim. Di Istanbul, Yahya mendatangi Atmaja dan mengajaknya berbicara sambil memegang belati yang sebelumnya ia ambil dari samping Atmaja. Bir müddettir tedirgin ediyorsun beni. Yahya mencurigai Atmaja atas kata-kata yang diucapkan Rustem Pasha. Kalau Atmaja memang melayani orang lain dan bukan pangeran, di mana Atmaja memang sering tidak terlihat. Namun Atmaja mengatakan apakah Yahya tidak mempercayai Hijr Pasha karena Hijr Pasha lah yang mengirimkan mereka. Yahya berkata kalau ia memang mempercayai Hijr Pasha, tapi setelah ia meninggal, siapa yang tahu kalau kamu melayani aliansi lainnya? Apalagi kasus baru-baru ini tentang kaftan yang diracun, di mana dilakukan oleh mata-mata. Mungkin saja kamu memang mata-mata. Karena itu demi keselamatan pangeran, maka kamu dan Yavuz harus menjauh dari pangeran. Kamu tidak akan bersama kami lagi. Pergilah kemana kalian berasal. Aku tidak ingin melihatmu lagi di samping pangeran. Artık bizimle beraber değilsin. Nereden geldiyseniz oraya gidin. Şehzademizin yanında görmeyeceğim. Yahya pun segera pergi dan meninggalkan Atmaja. Namun Atmaja memanggilnya kembali. Şehzadem. Di lain tempat, Mustafa dan Yahya kini sudah berada di kapal. Mustafa masuk ke dalam kapal. Şehzade Hazretleri. Ia pun melihat pria yang menjadi bos Atmaja. Mustafa berkata, apakah yang aku dengar tentangmu itu benar? Rupanya Atmaja telah mengatakan hal yang sebenarnya kepada Mustafa hingga Mustafa mendatangi bos Atmaja. Piri Reis. Hakkında işittikleri... Dia bernama Piri Reis. Ia pun menjawab, apapun yang dikatakan oleh Atmaja adalah benar. Mustafa segera mengeluarkan belatinya dan meletakkan di leher Piri Reis. Söylediyse aynen kabulündür şehzadem.
Şuracıkta gırtlağını kesmemem için. Dan meminta Piri menjelaskan segalanya, kalau tidak lidahnya akan dipotong. Piri pun berkata kalau ia tidak ingin bertemu pangeran dengan cara seperti ini, tapi aku terpaksa melakukannya. Aku akan menjelaskan semuanya, tapi jika itu tidak cukup, kamu bisa memenggal kepalaku. Eğer vereceğim cevaplar kafi gelmez ise şehzadem, size layık Piri pun berkata, sama seperti prajurit lainnya yang setia padamu, aku juga tidak pernah bermaksud memberontak dan melawan raja. herhangi bir askerden farkım yok benim. Buraya geldik ve yemin ettik. Hal ini kulakukan karena ingin melindungimu dari jebakan Rustem dan Hürrem Sultan, membuka jalan bagimu menuju tahta. Sizi Rüstem Paşa ve Hürrem Sultan açık tutmaktır. Ne olursa olsun. Mustafa menjawab, apapun alasannya ini tidak dibenarkan. Kamu harus segera mengakhirinya. Bunun bir izahatı yok. Derhal bu... Piri pun berkata, ini adalah permainan dan orang yang polos tidak akan bisa memenangkannya. Jika kamu mengungkap kami dan aliansi ini, maka banyak kepala akan dipenggal. Tidak ada keraguan, jika kamu ingin mengungkapkan dan ingin itu terjadi, maka jangan berhenti, karena kami sudah mengorbankan hidup kami. Biz bunu çoktan göze aldık. Mendengar aliansi ini yang sudah bertekad untuk mendukungnya, Mustafa pun hanya diam saja. Ia pun keluar sambil mengatakan, aku harap aku tidak datang kemari, karena sekarang aku memiliki satu rahasia lagi. Keşke bu gece buraya hiç gelmeseydim. Eklendi. Ya, Mustafa menyetujui aliansi ini dan tidak akan mengungkapkannya. Di istana Mirima, sesuai dengan perkataan ibunya, Mirima pun membuat jamuan di istananya untuk mengundang Pangeran Elkas. Rustem Pasha dan Pangeran Elkas masuk ke dalam ruangan. Rustem kemudian memperkenalkan Pangeran Elkas kepada Mirima. Sultanım. Zevcem Mirima Sultan. Mirima pun memandang Pangeran Elkas dengan tatapan kagum. Sultanım. Hoş geldiniz. Pangeran Elkas mengucapkan terima kasih dan merasa senang karena undangan tersebut. Geçelim mi? Arzu ederseniz evet. Rustem kemudian mengajak Pangeran Elkas untuk duduk, tapi Pangeran Elkas berkata bahwa dia ingin memberikan hadiah kepada putri Sultan Süleyman. Rustem pun mengangguk. Mirima Sultan'a bir hediye takdim etmek isterim. Kabul buyurursanız şeref duyarım. Elkas kemudian memberikan sebuah perhiasan bros yang berbentuk bunga laurel yang indah kepada Mirima. Hal itu makin membuat Mirima terpesona kepada Pangeran Elkas. Defne. Pangeran berkata, semoga hal itu memberikan keberuntungan dan kebahagiaan. Namun sebenarnya, hadiah ini adalah bentuk rayuan Pangeran Elkas kepada Mirima, yang tentu saja membuat Rustem tidak begitu senang. Amin. Oturalım mı artık? Kemudian ketiganya berjalan menuju meja makan. Mereka makan sambil berbincang. Kemudian penjaga datang dan memberitahu jika Jal Mahmud ingin bertemu. Gel. Mahmut Ağa geldi. Rustem kemudian meninggalkan meja makan dan berjalan keluar menemui Jal Aga. Müsaadenizle hemen dönerim sultan. Jal kemudian melaporkan kepada Rustem jika Pangeran Mustafa dan Yahya Bey menempatkan Atmaja di sebuah rumah dan selalu dikunjungi. Kami juga selalu mengikuti Yavuz, tapi selalu kehilangan jejak. Rustem pun berkata kalau Jal harus terus mengawasinya. Ketika sedang berduaan di dalam, Mirima kembali berterima kasih karena diberikan bros yang sangat ia sukai dan menanyakan bagaimana Pangeran Elkas bisa mengetahui kesukaannya. Misiniz ki?
Pangeran pun mengingat kembali sebelum ia datang ke istana Mirima, di mana Fatma Sultan yang tahu kalau Pangeran Elkas akan pergi ke istana Mirima menyarankan untuk memberikan sebuah hadiah, dan Fatma pun memberitahukan kesukaan dari Mirima. Sepertinya Fatma Sultan menginginkan perceraian antara Mirima dan Rustem dengan memanfaatkan pesona rayuan Pangeran Elkas. Hiç defne ağacı yok. Ne yazık. Yerim ne kadar çok sever. Kembali ke masa sekarang, Pangeran Elkas pun menjawab pertanyaan Mirima, di mana tidaklah sulit untuk mengetahui kesukaan dari seorang sultana yang memiliki kekuatan. Aku pikir sumber kekuatanmu adalah dari raja, tapi sekarang aku melihat kamu memiliki kekuatan dari kecantikanmu. Mirima pun tersipu malu mendengar pujian Pangeran Elkas. Görüyorum ki asıl kudret. Mirima kemudian berdiri dan mengucapkan selamat malam. Kemudian Mirima memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Tepat saat itu Rustem masuk ke dalam. Hayırlı geceler. Size de sultanım.